Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan, wa man nu'ammiru nunakkisu fil khalq afala yaqilun. Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatin thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba yakhluqu ma yasha'u wa huwal 'alimul qadir. Al-ayat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Ayolah pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Ilahi Rabbi, karena pada siang hari ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita kesehatan, ya, sehingga kita dapat hadir untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabatnya, keluarganya, pengikutnya yang setia sampai kemudian. Hari ini sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kami sebagai khotib pada siang ini ingin memberikan nasihat kepada diri kami khususnya dan kepada hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kita meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tadi ada dua ayat sebagai pendahuluan yang saya baca, yaitu surat Yasin ayat 68 dan surat Ar-Rum ayat 54. Dalam ayat ini Allah mengingat kita, memberikan informasi tentang siklus kehidupan manusia. Jadi ayat pertama yang saya baca surat Yasin yang berbunyi wa man nu'ammirhu nunaskiru fil khalq afala yaqilun. Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, kami mengembalikannya dalam penciptaannya, maka tidaklah mereka berpikir. Jadi Allah ingatkan kita, ya, ketika kita dipanjangkan usia kita, maka ada perubahan baik fisik maupun non fisik, ya, akan kembali seperti penciptaan semula yang lemah, ya, kemudian akan menjadi lemah lagi. Kemudian Allah berfirman, afala yaqilun, maka tidaklah mereka berpikir. Manusia disuruh berpikir karena diberi akal. Bagaimana proses penuaan itu, apakah bisa diperpanjang? Nah, ini menurut ilmu kedokteran ternyata bisa, ya. Ada ilmu khusus dengan diatri, ya, mempelajari tentang proses penuaan manusia, berpikir sehingga proses penuaan itu tidak boleh cepat, ya. Maka harus kita diberi kesempatan untuk berpikir, ya, dan Allah yang memberikan izin. Kalau itu diizinkan, maka jadilah ilmu yang bisa digunakan untuk memperlambat masa tua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, surat Ar-Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kita ingat masih kecil, ya, masih umur 2 tahun. Ketika kita pergi, diajak jalan dengan orang tua, saya masih ingat, itu jalan agak jauh sedikit itu sudah merasa capek, kesal. Artinya apa?
tubuh kita, fisik kita lemah. Ya. Ketika kita diajak menyabrang, maka kita dituntun, kita tidak bisa menyabrang karena kita tidak bisa berpikir. Ya. Kita jadi bisa ditabrak, tidak bisa berpikir. Artinya pikiran kita lemah, artinya kita tidak bisa berpikir. Kemudian ketika kita sampai ke tujuan, kita disuruh pulang sendiri, tidak bisa. Karena daya ingat kita lemah. Ya. Kemudian kita mudah sakit, artinya daya tahan tubuh kita lemah. Jadi manusia itu sejak diciptakan itu memiliki pada masa kecil kita. Kita masih ingat itu. Ya. Kemudian menginjak dengan bertambahnya usia, tsumma ja'ala min ba'di dhafin quwwah. Ya, ketika kita mulai menjadi dewasa, maka kita menjadi kuat, fisik kita jadi kuat, kita tidak mudah sakit. Ya. Cara berpikir, pemahaman kita berpikir itu lebih baik, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu, ya, melakukan inovasi, ya, kreasi itu bisa. Ya. Karena daya ingat kita menjadi kuat, fisik kita menjadi kuat, ya, pikiran kita, logical thinking kita menjadi kuat, maka kita bisa mengembangkan keilmuan kita. Ya. Kemudian dilanjutkan, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Kemudian Allah menjadikan dari kuat itu menjadi lemah. Lemah itu seperti saat ini biasanya. Sudah usia di atas 60. Ya, jadi berpikirnya juga sudah agak lambat. Daya ingatnya juga lemah, sudah banyak lupanya. Kalau berjanji lupa. Ya. Kalau meletakkan kendaraan parkir juga lupa. Jadi di sini kita kembali sebenarnya, kembali kepada masa kecil kita. Jadi ada proses siklis. Ya. Kemudian namanya wasyaiba. Jadi kita menjadi berubah, yaitu sebagai tanda. Ya, sebagai tanda bahwa kita sudah menjadi orang tua. Yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Ya. Itu adalah kekuasaan Allah. Allah membuat sesuatu itu sesuai dengan kehendaknya. Manusia tidak bisa. Takdir bahwa penuaan itu pasti terjadi. Ya. Mau tidak kamu tinggal waktu berapa usia kita mencapai tua. Ya. Kondisinya. Kadang-kadang sampai kita menjadi pikun. Ya. Itulah siklus kehidupan manusia. Ditambah ketika makin tua, maka Allah memberikan, ya, gambarannya dalam surat Al-Hajj ayat 5. Wa minkum may yuraddu ila ardalil umuri likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Ketika kita sudah menjadi tua, ya, maka kita dipanjangkan usianya lagi sampai ardalil umur, yaitu masa pikun. Ya, wa minkum sebagian. Ya. Jadi siklus hidup ini tidak semua. Ada yang wafat ketika masih di dalam kandungan, ada yang wafat ketika bayi, masa anak-anak, dewasa, dan seterusnya. Itu adalah sesuai dengan jatah yang diberikan Allah kepada umat manusia. Dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua atau pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Artinya jadi lupa semua. Ya. Daya ingatnya jadi turun. Ya. Ini adalah qadarullah. Allah sudah bisa menentukan, tidak bisa kita menolak. Itu adalah keputusan Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau kita mengalami masa tua atau pikun, atau dalam ilmu kedokteran disebut demensia, yaitu menggambarkan gejala yang mempengaruhi fungsi kognitif seorang, otak kita, ya, fungsi dari otak kita yang makin melemah, kemampuan berpikir, kemampuan mengingat, kemampuan menggunakan logika dengan baik, ya. Sehingga kita menjadi sering lupa
akan kejadian yang baru saja terjadi. Ya. Lupa kalau kita berjanji, dan kadang-kadang kita bercerita atau menanyakan yang sama dengan berulang kali. Dan itulah sifat dari orang tua yang sudah ikut. Hadirin sidang Jumat yang diberikan Allah, ketika Allah membuat suatu siklus kehidupan, ada maksudnya. Dalam Al-Quran surat Al-Fatir ayat 37, awalan nu'amirukum ma yatadakkaru fihi man tadhakkara baja'akum nadhir. Bukanlah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir. Ya. Sangat cukup kita untuk berpikir dengan kita dipanjangkan usia oleh Allah bagi orang yang mau berpikir. Ya. Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Ini bertanya Allah. Yang jelas ada peringatan dari ayat tadi. Ya, proses siklis. Ya, dari lemah, kuat, lemah, dan akhirnya tidak ada. Ya, dengan tanda-tanda fisikal. Nah, itu rambut berubah. Semua. Ya, unsur-unsur dari tubuh fungsi yang berkurang sehingga maksudnya apa? Kita hidup di dunia ini bukan tempat yang nyaman. Ada suatu tempat yang nyaman, yaitu suatu alam, yaitu yang disebut alam akhir. Ini adalah awal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Lebih nyaman hidup di sana. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita tidak boleh berpikir hanya satu masa. Padahal kita hidup ini ada 4 masa. Kita hidup di 4 masa. Bagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna wa kuntum amwat. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Bagaimana kamu bisa mengingkari, ya, tidak beriman kepada Allah, padahal kamu dulu amwat, tidak ada, atau ada dalam bentuk tidak hidup mati, ada dalam bentuk ruh, ya, immaterial, ya. Kemudian tumayyuyikum, kemudian kamu dihidupkan, artinya kamu dibentuk dengan suatu jasad dalam rahim ibu ketika kandungan 4 bulan. Sudah dihidupkan, ya, fase kedua. Kemudian fase ketiga, tsumma yumitukum, alam ghaib lagi. Karena jasad dan ruh sudah berpisah, ya, dalam barzakh, ya, alimil ghaibi wasyahadah. Ya, kita akan dimana dalam ghaib, yaitu alam barzakh yang tidak ada jasadnya, ada ruh, ya. Wasyahadah, benar-benar hidup yang sejati, yaitu alam akhirat. Karena di sini sudah ada fisik dan non fisiknya. Di sini Allah, ya, sudah menyiapkan sebenarnya, ya, dari siklus hidup, kemudian berapa proses keberadaan manusia dari keberadaan di alam arwah. Ya. Nah, bagaimana ketika kita di dalam alam arwah? Ya, Allah mengingatkan kepada kita bahwa di alam arwah, itu kita pernah berjanji kepada Allah, pernah berjanji Muslim, ya. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Bani Adam dari sulbi mereka, yaitu Adam dan Hawa, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, jiwa seluruh makhluk dari Nabi Adam sampai nanti yaumul kiamah, Tuhan menjadi saksi, ya, bukanlah aku ini Tuhanmu. Kita menjawab, ya, semua makhluk yang belum lahir dari Nabi Adam itu menjawab semua. Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami. Jadi semua akhir itu Muslim. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Sudah menyerahkan diri
Nah, ketika lahir, tergantung siapa bapaknya, siapa ibunya, dan siapa lingkungan yang mendidiknya. Ya. Betul engkau Tuhan kami menjadi saksi, kami semua yang ada di alam arwah. Ya. Kami lakukan demikian agar hari kiamat nanti, ketika dia di hari kiamat itu, kamu tidak mengatakan, ya, antakulu yaumal kiamati inna kunna an hadza ghafilin. Sesungguhnya kami ada orang yang lupa. Ya, jadi saksinya sudah banyak bahwa kita mengakui bahwa kita menyerahkan diri kita. Maka dari ayat yang pertama saya baca tadi, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Menyerahkan diri, karena kita dulu sudah menyerahkan diri pada fase di alam arwah. Baik. Hari ini sedang coba dimulakan Allah. Baiklah. Karena Allah sudah memberikan gambaran seperti hidupmu, dan kamu harus mempersiapkan, wahai orang-orang yang beriman dan muslim. Apa yang harus kita siapkan sebenarnya? Jadi kita sudah menuju ke sana. Ya. Ada dua alam yang kita belum. Ya. Kalau orang tua kita, nenek kita sudah alam ghaib, yaitu alam barzah. Kita masih di alam kedua ini. Ya. Apa yang harus kita siapkan? Kita harus sedia dulu ilmunya. Ya. Kenapa Allah menciptakan? Ya. Tadi menciptakan ruh dan jasad untuk apa? Maka dalam surat Al-Mulk ayat 2 yang sering kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang diduduki ahsanu amala. Jadi Allah yang menciptakan tadi, ya, di alam kematian tadi, ya, al-maut wal hayat, kehidupan sekarang ini, liyabluwakum, dah untuk menguji. Nah, kita hidup adalah ujian. Ujiannya apa? Ya, ayyukum ahsanu amala, amal kita yang lebih baik amalnya. Artinya, ya, hari ini harus lebih baik dari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Ahsanu amala, lebih baik amalnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah, marilah kita evaluasi, berhitung. Kita harus berhitung. Ya. Karena apa? Karena dalam ujian, ya, itu ada syarat-syaratnya supaya lulus. Satu, harus terdaftar. Nah, terdaftar adalah tadi kata berjanji muslim. Kemudian harus taat kepada Allah, aturan-aturannya. Kemudian ketiga, membuat amalan-amalan. Ya. Yang benar harus lebih banyak daripada yang salah. Artinya kalau nilai dalam dunia akademik adalah minimal adalah nilai 60. Artinya kalau soalnya 10 berarti 6 itu harus benar. Jadi yang benar itu harus lebih banyak daripada yang salah. Allah memberikan gambarannya, ya, dalam surat, ya, Al-Qariyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, artinya kemudian lebih banyak daripada ucapannya, maka fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan berada dalam kehidupan yang memuaskan, hasil yang memuaskan, yaitu surganya Allah. Fi 'ishatir, kehidupan yang radiyah, diridhoi oleh Allah. Dan ini adalah cita-cita kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Demikianlah, ya, khutbah yang pertama ini. Semoga Allah, ya, memberikan taufik dan hidayah kepada kita, dan kita dijaga agar istiqomah dengan iman kita tanpa ada sesuatu yang mengotori iman kita, yaitu kesyirikan. Yang ini sangat berbahaya bagi keabsahan dari amal-amal kita, ya, supaya amal kita yang sudah baik itu diridhoi oleh Allah dan diterima sebagai amal saleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin
ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah jazili'an ala nabi akram nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sidang juga diberkahi Allah, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jaga iman kita ya, supaya tidak ada unsur-unsur yang menjadikan iman kita menjadi batal, yaitu dengan menjauhi dari kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pembuka saya tutup dengan sabda Rasulullah yang sering kita dengarkan. Yang pertama adalah jaga 5 sebelum datang 5. Hidupmu sebelum datang kematian. Masa mudamu sebelum datang masa tua. Masa kayamu sebelum miskin. Masa sehatmu sebelum sakit. Dan masa luangmu sebelum datang kesempitan. Semoga Allah yang memberikan taufik dan hidayahnya, dengan rahmat kepada kita, dan insya Allah kita diberi kesehatan oleh Allah dengan kesehatan yang barokah, yaitu menjadikan kebaikan, menambah amal kita, sehingga timbangan amal kita itu akan lebih banyak, lebih berat daripada amal kita. Hadirin sidang Jumat dimuliakan Allah, marilah kita tutup dengan doa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan yang pertama kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah kami dan kedua orang tua kami, serta berilah rahmat kepada keduanya sebagaimana mereka mendidik kami di waktu kecil. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan segala tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami. Teguhlah pendirian kami dan tolonglah kami atas kaum orang yang menentangmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la